mungkin ya Bu Mardiana sudah menjelaskan kurang lebih pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, terus di pertemuan saya ini, saya ingin memberikan sedikit wawasan dulu tentang forensic engineering, ya, pada struktur baja tentunya. Nah, kita mengetahui bahwa permasalahan yang dihadapi ya dalam bidang teknik sipil ini berbagai kriteria dan juga berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh kita tentunya. Dari mulai perancangan dan construction, pembangunan, termasuk di dalam pengoperasian dan perawatan dari existing infrastructure. Termasuk bagaimana kita bisa mengevaluasi secara teknis kelayakan, ya, layak pakainya suatu infrastruktur selama masa layan atau istilahnya useful life. Terus juga yang terakhir kita pun perlu mengetahui metode repair and strengthening. Nah, nanti repair and strengthening kalian akan dapatkan di semester berikutnya, ya, mata kuliah khusus repair dan strengthening-nya, ya. Tapi di mata kuliah ini kalian akan mempelajarinya tentang menginvestigasi, ya, pengujian yang berkenaan dengan struktur-struktur yang tercover di dalam teknik sipil, tentu khususnya di dalam beton dan baja tentunya. Nah, ya, berbagai peristiwa itu banyak, ya. Contohnya bisa ada accident, ya, kecelakaan misalnya di dalam suatu struktur atau suatu konstruksi, ada kerusakan, ada degradasi, termasuk keruntuhan atau kolaps, ya, itu bisa terjadi. Di mana peristiwa-peristiwa tersebut ini akan bisa menimbulkan apa? Jelas pertama kerugian materi. Ya, ketika terjadi misalnya kecelakaan, ada kerusakan, runtuh, itu bisa kerugian materi itu sudah jelas. Ya, itu pasti rugi secara materi. Yang berikutnya adalah bisa korban jiwa. Ketika memang terjadi misalnya keruntuhan, ya, termasuk kerusakan, dan di mana kerusakannya mungkin sudah mengalami ataupun sudah pada tingkatan yang cukup parah. Dan secara makro ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan politik tentunya. Ya, ini secara teknik sipil. Jadi artinya nanti ketika kalian bekerja itu tidak bisa berpikirnya hanya mikro kecil saja, ya, hanya kalian berpikir hanya struktur yang kalian ini, dampak ininya ini bisa kemana-mana nantinya, apalagi kalau struktur tersebut memiliki fungsi-fungsi atau memang dibangun yang merupakan itu bagian dari misalnya landmark, ya, landmark dari suatu negara dan sebagainya tentunya. Nah, ini bisa terjadi pada pelaksanaan ataupun ketika struktur tersebut beroperasi, ya. Jadi itu bisa terjadi kapanpun. Nah, kalau kita melihat ini adalah suatu kurva dari infrastructure management system, di mana sumbu ordinat ini tentang performance, sedangkan sumbu aksis ini adalah service life, ya, ini fungsi waktu. Sedangkan ini performance, fungsi kualitas, ya, di sini, atau fungsi kekuatan. Nah, kalau kita lihat ini secara umum tipikal begini, ya, kurva tentang performance dari suatu struktur. Ya, jadi dari awal ketika dia dibangun tentunya dia tinggi initially-nya, setelah itu dia turun, ya, terus turun pelan-pelan, terus dengan berjalannya waktu terjadi penurunan kekuatan, ya, dari elemen-elemen struktur yang ada. Nah, tentunya pada pada kondisi tertentu kita melakukan satu investigasi, satu evaluasi, ya, karena evaluasi itu harus dilakukan sebelum minimum acceptable limit tercapai. Nah, ketika kita melakukan evaluasi dan kita mendapatkan satu kesimpulan, maka kita biasanya merekomendasikan untuk melakukan maintenance. Ya, yang paling ini maintenance. Yang paling parah mungkin kita merekomendasikannya harus melakukan repair, ya, atau malah rekonstruksi, ya, itu yang lebih berat lagi. Nah, itu ketika kita lakukan maintenance, maka dia akan naik lagi performanya. Ya, tapi naiknya ini tidak akan sama dengan posisi ketika di awal. Setelah itu dia terjadi penurunan lagi. Terus pada satu kondisi, itu pun kita lakukan maintenance lagi dengan melakukan investigasi sebelumnya. Nanti naik lagi terus, ya, sampai nanti tercapai saja kepada minimum acceptable limit. Ya, dan itu biasanya kalau sudah di posisi ini, kita bukan lagi maintenance, mungkin kita harus melakukan lebih ke arah repair atau reform, ya, reconstruction, ya, bisa terjadi.
Nah, ini kurang lebih. Jadi ini yang kita lakukan itu pada posisi-posisi di timing-timing tertentu, kita harus melakukan investigasi, pengujian, sebelum struktur tersebut performanya itu turun sampai ke acceptable limit. Ya. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, itu bisa terjadi kalau pada posisi design stage, yang pertama ada misinterpretation of codes, design criteria, or design concept. Jadi bisa jadi kita salah memahami code, ya, peraturan-peraturan, kriteria, desain, termasuk konsep-konsep dari desain. Atau misuse of computer software. Dari mulai input preparation, assumption, model use, and result interpretation. Jadi kadang-kadang kita menggunakan software, kita biasa pakai ETABS, menghitung pakai ETABS, sekian lantai, ya. Tetapi ketika kita, ya, inputnya mungkin keliru, asumsinya yang kita lakukan juga keliru, modelnya juga ternyata kita masih jauh dari model yang sebenarnya, ini pun bisa menjadi salah satu penyebab kasus-kasus terjadinya tadi, ya, bisa kecelakaan atau keruntuhan misalnya, itu bisa terjadi. Termasuk miscalculation, ya, salah di dalam perhitungan tentunya. Yang kedua bisa tadi terjadi during construction, ketika terjadi konstruksi. Ya, kalau terjadi konstruksi biasanya ini hubungannya dengan construction method. Bisa jadi metode konstruksinya yang keliru, yang salah penerapan. Terus atau bisa jadi poor quality of resulted works. Ya, jadi betul-betul kualitasnya sangat rendah, ya, dari pekerjaan yang dilakukannya. Atau memang terjadi akhirnya terjadi collapse di dalam during construction. Nah, atau during operation atau in service, ya, bisa jadi kerusakan sampai kepada keruntuhan itu terjadi karena adanya satu misoperation atau mismanagement, atau memang dari poor maintenance, ataupun terjadinya structural degradation. Nah, itu bisa terjadi, mungkin ada overload, ya, struktur kita terlalu overload, terjadi korosi, ya, ataupun aggressive environment, ketika itu struktur kita dekat dengan daerah-daerah yang memang secara environment misalnya sangat membahayakan, ya, karena di situ sulfatnya tinggi, rendam terus strukturnya dan sebagainya. Termasuk earthquake, or wind loading, ya, ini bisa dari beban gempa atau beban angin yang sangat kuat, termasuk fire atau high or low temperature. Ya, bisa jadi memang karena adanya pernah kebakaran, ya, pada kasusnya itu. Nah, sehingga itu perlu dilakukan di dalam investigasi, ya, supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Atau bisa terjadi dari vibration, repetitive load, beban-beban yang terus berulang, ya, seperti di jembatan dan sebagainya, yang akan menimbulkan fatigue nantinya atau fracture kepada komponen kita. Terus weathering, karena memang cuaca yang memang cukup bergantian, misalnya tidak jelas cuacanya, termasuk flood or scoring, banjir, ada bencana banjir, termasuk function change, termasuk bagaimana terjadinya adanya perubahan fungsi dari sebuah bangunan. Jadi forensic engineer ini harus kita bisa mengetahui permasalahan secara objektif, lugas, faktual, netral, tidak bias, ya, tidak belah sebelah, ya, karena kita dibayar, karena kita diuntungkan sama pihak seseorang, sehingga kita akhirnya bias, ya, akhirnya memilih kepada yang membayar kita. Nah, ini tidak boleh seperti itu, ya, bagi seorang forensic engineering. Nah, tentunya forensic engineering ini objek-objeknya biasanya terkait dengan existing structures, biasanya hubungannya dengan gedung-gedung yang sudah existing atau sedang dalam masa konstruksi. Jadi nanti evaluasinya itu adalah selama masa layan rencana struktur yang biasanya kita ambil kurang lebih 50 tahun. Nah, oleh karena itu nanti biasanya kita akan menemukan, ya, kecacatan atau faktor-faktor kegagalan dari satu material. Itu nanti faktornya banyak, sumber daya, ya, sarana dan prasarana dan sebagainya. Dan selain beton yang sudah kalian dapatkan dari pekan-pekan sebelumnya dengan Bu Mardiana, maka sekarang kalian pun harus memahami ada juga material-material dari logam, yaitu baja dan besi, yang memang itu pun harus kita investigasi, harus kita uji, ya, dan nanti kadang-kadang ada pengujian-pengujian yang memang itu sifatnya ini, ya, irisan, jadi bisa dilakukan di beton, bisa dilakukan di baja. Nah, secara umum proses pengujian itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama destructive test.
Ya, jadi bagaimana pengujian yang kita lakukan terhadap logam dan biasanya akan menimbulkan kerusakan ya pada logam atau spesimen yang kita uji. Kalau non-destructive test, tentunya proses pengujian yang tidak menimbulkan kerusakan pada benda uji atau spesimen yang kita uji. Yang terakhir metalografi, itu pemeriksaan logam tentang komposisi kimianya. Apa yang unsur-unsur yang ada di dalamnya apa saja dan bentuk strukturnya. Nah, tapi untuk beberapa kondisi destructive test ini tidak efektif ya karena akan menimbulkan kerusakan tentunya. Jadi secara umum NDT non-destructive test biasanya lebih banyak dipilih ya oleh konsultan ataupun kontraktor tentunya untuk mengetahui material yang ada.